Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai materi mata kuliah otomata dengan materi finite set otomata ya, dengan cara menyederhanakan. Untuk hari kali ini yang akan kita bahas adalah tugas yang kemarin sudah saya berikan. Untuk contoh tugas yang pertama, di sini ada berapa state nih? Ada 7 state yang harus kita coba sederhanakan gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, langkah yang pertama adalah kalian identifikasikan dulu setiap kombinasi state yang mungkin, lalu jika berpasangan dengan state akhir, yaitu state akhir itu apa aja? Ada Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, dan Q6 gitu ya. Jadi kita pasang-pasangkan semua. Q0, Q1, Q0, Q2 berarti Q0 sampai Q6. Setelah itu Q1, Q1 sampai Q6 ini ya. Lalu Q2 sampai Q6, Q3 sampai Q6, Q4 sampai Q6, dan selanjutnya Q5 dan Q6. Nah, jika sudah, sekarang kita lihat setiap pasangan ini mana yang mencapai final state atau yang mengandung state-state antara Q1 atau Q2 atau Q3 atau Q6. Tapi ingat, yang pasangannya hanya memiliki satu final state saja. Jadi jika di pasangan state ini hanya memiliki satu pasangan state, maka dia dikatakan sebagai distinguishable. Nah, ini ya. Jadi, yang ini yang saya lingkari ini adalah final state-nya ya, dia ada satu-satu semua nih ya. Maka ini adalah kita beri tanda dulu distinguishable atau kita singkat dis gitu ya, dis, oke. Selanjutnya, ini kan masih ada yang kosong, berarti yang belum ditandakan, yang belum mengandung distinguishable, kita harus pasangkan dulu nih, di tahap yang berikutnya kita pasangkan dengan input 0 dan 1. Jadi misalnya Q0 di input 0, Q4 di input 0, terus Q0 di input 1, Q4 di input 1. Baik, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang harus kita deklarasikan agar dapat menentukan mana yang distinct dan mana yang indistinct. Oke? Nah, yang tadi ya, saya back dulu berarti kita lihat Q0, Q4 ya, Q0, Q4, Q0, Q5, kita lanjut. Nah ini ya, langkah yang kedua, untuk yang tadi saya sudah sampaikan ya, dipasangkan dulu dengan input 0 dan 1. Sekarang kita coba yang untuk Q0 dan Q4. Jadi ini artinya ini satu pasang, ya, jadi satu pasang yang inputnya 1, yang ini satu pasang yang inputnya 0, gitu ya. Nah, berarti untuk Q0 dan Q4, berarti Q0-nya di input 1, terus Q4 di input 1 ini. Lalu selanjutnya Q0 di input 0, Q4 di input 0, gitu. Nah, sekarang kita lihat Q0 input 1, kita lihat di diagramnya ya. Q0 input 1 dia ke Q2. Nah, ini Q2. Lalu apalagi Q4 input 1, Q4 input 1 dia ke Q4. Nah ini. Q0 input 0 dia ke Q1. Q4 input 0 dia ke Q5. Nah, jika sudah, sekarang kita lihat antara pasangan yang pertama, pasangan input 1 dengan pasangan input 0, mana yang mencapai final state. Ingat kembali kita lihat ke diagramnya, final state-nya adalah Q1, Q2, Q3, dan Q6. Mana yang mengandung Q1, Q2 atau Q2 atau Q3 atau Q6. Nah, ini yang saya lingkari. Ternyata ini final state Q2, yang ini Q1. Maka kalau setiap pasangan hanya mengandung satu final state, berarti dia dis. Gitu ya. Selanjutnya Q0 dan Q5. Berarti Q0 input 1, Q5 input 1. Q0 input 0, Q5 input 0. Jadi ini ada dua pasangan. Pasangan input 1 dengan pasangan input 0. Oke. Sekarang kita lihat Q0 input 1, dia ke Q2. Q5 input 1 dia looping berarti ke dirinya sendiri Q5. Q0 input 0 dia ke Q1, Q5 input 0 dia ke Q5. Nah, ternyata setiap pasangan ini hanya memiliki satu final state saja. Jadi dia distinguishable. Sama juga dengan Q1, Q2. Ternyata hanya ada satu final state saja di setiap pasangan, maka dia distinguishable. Nah, sekarang kita lihat yang state Q1 dan Q3.
Q1 input 1 dia ke Q6, Q3 input 1 dia ke Q6. Q1 input 0 dia ke Q3, Q3 input 0 dia ke Q3. Nah, ternyata di setiap pasangan ini memiliki 2 final state, ya, memiliki sama-sama menuju ke final state yaitu Q6. Pasangan yang input 1 dia ke Q6, pasangan yang input 0 dia ke Q3. Nah, maka kalau mencapai eee, state yang sama atau mencapai 2 state yang berbeda, maka dia dikatakan indistinguishable, gitu ya. Oke, yang ini ada satu final state di setiap pasangannya berarti dia distinct. Ini juga distinct. Yang ini adalah ternyata memiliki, final state yang sama berarti indis. Ini hanya satu final state berarti dis. Nah yang ini, yang terakhir kasusnya berbeda. Yang terakhir dia tidak menuju ke final state, tidak sama sekali menuju ke final state. Maka dia pun indis, gitu ya. Nah, berarti semua pasangan yang tadi masih kosong, yang ini nih yang masih kosong ini, kita sudah cari nih, kita sudah tentukan mana yang dis, mana yang indis. Nah, kalau sudah, nah ini yang tadi ya yang sudah kita kerjakan, maka yang ini nih yang saya kasih warna biru berarti yang tadi ya yang belum yang tidak dilingkarkan kayak ini. Q0, Q4 berarti dia dis. Q0, Q5 dia dis, kita tulis tandakan dis. Q1, Q2 kita tandakan dis. Selanjutnya Q1, Q3 indis ya. Lalu Q1, Q6 ya Q1, Q6 dis, Q2, Q3 dia dis, Q2, Q6 dia Q2, Q6 dia indis, Q3 sama Q6 dia dis ini, lalu Q4 sama Q5 dia indis. Nah, berarti kita sudah dapatkan nih semua pasangannya, kita sudah menentukan mana yang distinct dan mana yang indis. Nah, selanjutnya langkah yang berikutnya adalah kita pisahkan yang indisnya. Nah, supaya apa? Nanti yang indisnya itu adalah yang akan berfungsi untuk menggabungkan atau untuk menentukan pasangan yang mana sih atau state yang mana sih yang bisa disatukan. Kan tujuan akhir kita adalah menyederhanakan diagram state yang diagram transisi ya. Jadi kita ringkas misalnya yang tadinya 7 state gitu di diagram transisi awalnya dia memiliki 7 state, bisa kita sederhanakan mungkin hanya tinggal 3 state atau tinggal 4 state. Nah, jika sudah, sekarang kita fokusnya di indisnya nih. Kita cuma ada 3 indis yaitu Q1, Q3, Q2, Q6, Q4 dan Q5. Kita lihat di sini ya, Q1, Q3 dia saling indis, saling berpasangan. Jadi ini bisa dijadikan satu state nih. Jadi state Q1 dengan state Q3 ini bisa dijadikan satu. Lalu state Q2 dengan state Q6 dia bisa dijadikan satu. State Q4 dengan state Q5 dia bisa dijadikan satu. Gitu ya. Nah, jadi apa? Ada tiga yang bisa disederhanakan. Nah, ini saya ambil contoh gambar awalnya ya, diagram awalnya. Kan awalnya ada 7 state. Nah, karena sudah ditentukan nih, sudah didapatkan bahwa Q1 dan Q3 bisa kita jadikan satu. Berarti ini yang ini Q1 dengan Q3 kita jadikan satu nih. Ya, maka menjadi Q1 3. Nah, ini. Lalu Q2 dengan Q6. Q2 dengan Q6 bisa kita jadikan satu menjadi Q26. Lalu Q4 dengan Q5. Q4 dengan Q5 bisa kita jadikan satu. Gitu ya. Nah, jika sudah berarti yang tadinya FSA awalnya memiliki 7 state, maka ketika sudah kita tentukan indistinguishable-nya, dia mendapat bisa disederhanakan menjadi 4 state. Nah, selanjutnya kita buat saja state-nya ada 4 gitu ya dengan ketentuan yang tadi Q1 3, Q2 6 dan Q4 5. Nah, kalau sudah sekarang kita lihat, kita tentukan inputnya. Q0 ke Q1 sama 3. Ya, Q0 ke Q1 dia inputnya adalah 0. Ini berarti 0.
Lalu ternyata sekarang Q3 ini ada looping 0, maka kita kasih loopingnya adalah 0. Nah, sekarang Q13 menuju Q26. Sekarang kita lihat, Q3 menuju Q6 dia 1. Terus Q1 menuju Q6 dia 1, ya berarti ini 1 saja semuanya, gitu ya. Oke, kan kalau Q1 ke Q2 nggak ada, Q3 ke Q2 nggak ada, ya nggak apa-apa, kan ini artinya pilihan ya. Q1 bisa ke Q2, atau Q1 bisa ke Q6, atau Q3 bisa ke Q2, atau Q3 bisa ke Q6 gitu bacanya. Nah kan kalau misal kita lihat Q1 ke Q2 kan nggak ada, ya berarti nggak usah. Terus Q1 ke Q6 juga, Q1 ke Q6 dia ada inputnya 1. Q2, Q3 ke Q2, Q3 ke Q2 nggak ada, ya berarti nggak ada. Q3 ke Q6 1, ya berarti ternyata memang inputnya hanya 1, gitu. Nah selanjutnya kita lihat lagi, ternyata di sini kan ada Q0 ke Q2 nih, Q0 ke Q2, berarti kita input lagi 1. Ya di sini inputnya 1. Nah ya wes berarti kita input 1 di sini. Selanjutnya kita lihat Q2 ke Q4 ada enggak? Q2 ke Q4 ternyata 0 sama 1. Ya sudah. Kita lihat Q6 ke Q4 ada enggak? Q6 ke Q4 0 sama 1 juga ternyata. Q6 ke Q4, Q6 ke Q4, Q6 ke Q4, 01 juga. Q6 ke Q5 enggak ada, ya wes berarti enggak usah. Nah, sekarang Q4,5. Q4-nya looping 1, Q5-nya looping 0,1, ya berarti kita tulis looping 0,1. Maka hasil akhir atau penyederhanaan diagram transisi bentuknya adalah menjadi seperti ini. Baik, mungkin silakan dipahami kembali videonya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.